Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku Indah Iswar, channel yang bakal bahas tentang berbagai macam tutorial dan juga bahasa dan seni, pastinya tentang budaya juga. Dan ini merupakan video kedua aku, memang baru kedua ya. Tapi kedepannya kita akan bagi-bagikan video-video yang bermanfaat seperti tutorial dan juga seperti pembelajaran bahasa. Jadi kita nantikan bandingkan berbagai bahasa Indonesia dan juga bahasa asing lainnya. Oke, tapi saat ini di video ini kali ini aku akan membahas tentang tutorial bagaimana caranya membuat PPT yang menarik dengan menggunakan Canva. Nah, Canva ini suatu website yang digunakan untuk mendesain. Jadi desainnya bisa apa aja termasuk PPT slide. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus bikin PPT slide yang menarik? Sebenarnya begini loh. Memang sih yang dibutuhkan ketika presentasi itu adalah kontennya, materinya. Tapi namanya kita berhubungan dengan manusia ya. Apa yang mereka lihat pertama itulah yang membuat mereka tertarik. Jadi yang pertama kali mereka lihat itu adalah dari sisi visualnya dulu. Makanya kita bikin presentasinya itu menarik begitu. Ketika dilihat itu mereka tertarik untuk melihatnya. Dengan begitu mereka akan memperhatikan presentasinya Anda. Dan berikutnya adalah konten Anda sendiri. Dan yang namanya presentasi yang baik itu pastinya ada beberapa ketentuan ya. Nanti kita akan bahas sambil nanti kita belajar untuk mendesain PPT slide-nya. Nah, balik lagi nih. Jadi kita teman-teman nanti bisa sign up di canva.com atau kalau yang udah daftar bisa ya sign in. Nah, tampilan pertamanya kira-kira seperti ini. Untuk melihat PPT slide-nya atau desain-desain yang lain, teman-teman bisa scroll ke bawah di sini. Jadi di sini kita bisa mendesain macam-macam, ada Instagram post, presentation, desktop wallpaper, resume, Instagram story, LinkedIn banner, presentation, tapi ini yang 4:3, poster, video, logo, ada juga Facebook post, infographic, invitation, Facebook cover, card, flyer, story, brochure, photo collage, business card, dan masih banyak sekali kalau teman-teman mau explore di sini banyak sekali yang bisa kita desain. Tapi balik lagi nih, di video ini kita akan mendesain PPT slide. Dan untuk mendesain PPT slide, teman-teman harus tahu dulu nih ukurannya apa. Kalau misalnya teman-teman mau bikin presentasi itu di layar LED ya. Misalnya di TV layar LED atau mungkin di suatu ballroom yang pakai LED yang besar, itu yang biasanya panjang sih kalau seperti itu. Kita bisa pakai yang presentation yang ini nih teman-teman, yang ukurannya 1920 x 1080 px ya. Kalau di Microsoft PowerPoint itu ukurannya 16:9. Tapi kalau misalnya memakai layar yang kecil yang persegi, teman-teman bisa pakai yang presentation 4:3 ini, 1024 x 768 px. Sama ya kalau misalnya di Microsoft PowerPoint itu ukurannya juga 4:3. Nah, biasanya nih yang saat sekarang ini kita lihat kebanyakan di layar LED ya, di TV LED. Ada juga ya yang pakai layar biasa, yang pakai layar kertas itu ada juga. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya pakai layar kertas yang memanjang, itu sebaiknya pakai 4:3. Tapi kalau misalnya pakai layar LED, pakai yang ini aja gitu. Jadi kita harus sesuaikan, karena kalau misalnya tidak sesuai nanti layarnya mengecil, jadi nggak maksimal. Oke, jadi teman-teman ini sebenarnya tutorialnya bisa buat siapa aja ya, bisa buat teman-teman yang mau ujian kompre misalnya depan dosen, atau mungkin mau presentasi depan kelompok, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang guru-guru atau dosen mau bikin presentasi yang menarik bisa pakai yang ini. Caranya juga gampang dan ini pemakaiannya lebih fleksibel kalau saya nilai ya dibandingkan dengan Microsoft PowerPoint. Teman-teman yang ini juga bisa, yang meeting sama timnya juga bisa pakai yang ini. Oke, sekarang kita pakai yang desain ini. Nah, tampilan pertamanya seperti ini, banyak sekali fitur-fitur yang ada di sini.
Oh iya, untuk Canva ini ada dua jenis akun ya teman-teman. Jadi ada akun yang gratis, ada juga yang berbayar. Untuk yang berbayar pastinya lebih banyak fiturnya, lebih banyak, semua gambar-gambar itu bisa di-download, semua elemen itu bisa dipakai. Tapi yang akun gratis pun bukan berarti tidak bisa dapat apa-apa ya. Yang gratis juga udah bagus banget sih menurut aku. Tapi kalau misalnya bisa berbayar itu lebih bagus lagi. Oke, nah kalau untuk presentasi ini, saran aku sih lebih baik pakai template-nya dulu. Karena kalau misalnya kita desain seperti ini, kita mulai dari warnanya, terus bikin lagi ornamen-ornamen yang lainnya itu bakalan lama. Jadi menurut aku, dan kita bikin bingung juga ya. Jadi menurut aku lebih baik kita pakai template seperti ini. Ini banyak sekali ya fitur-fiturnya teman-teman. Jadi ada template, upload, tentunya untuk mengupload gambar, ada photos, elements, text, music, videos, background, charts, folders, banyak lagi ke bawahnya. Jadi pakai Canva ini banyak sekali fiturnya. Nah makanya nih, ini kita baru di video pertama ya, nanti kita akan bahas di video yang kedua yang fitur-fitur lainnya. Oke, sekarang kita buka dulu yang templates. Nah, kalau misalnya teman-teman nih topiknya tentang marketing, bisa aja kita ketik marketing di sini. Dan akan keluar beberapa template yang disarankan di sini. Nah, bisa yang seperti ini, ya, atau bisa juga yang seperti ini juga bisa. Jadi banyak sekali. Nah ini cocok sekali buat teman-teman yang mau mempromosikan produk baru ya, mengenalkan produk baru ke partner. Atau misalnya yang dosen atau guru bisa pakai yang education. Nah kalau education ini lebih banyak animasinya nih teman-teman. Oke, nah pemakaian animasi itu seperti apa nanti ini bisa kita lihat di nantinya ya. Bisa di video ini, bisa di video yang berikutnya. Oke, nah kalau misalnya kita udah pernah pakai, nah itu nanti kita bisa lihat di template yang tulisannya recently used. Nah ini jenis-jenis template yang udah saya pakai sebelumnya, recently used, ada di sini. Nah kalau aku sih pakai ini aja kali ya. Jadi karena aku lebih suka yang desainnya yang clean, yang warna pastel. Ya tergantung teman-teman juga sih mau pakai yang mana. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Oke, jadi kayak yang tadi tinggal klik, tinggal tekan backspace. Nah, ini misalnya aku pilih yang ini ya. Jadi di sini ada banyak pilihan slide-nya. Terserah mau yang mana, mau pakai ini dulu bisa, pakai ini dulu bisa, atau pakai yang ini. Ini klik salah satu gambarnya, tahan, lalu di drag ke sini sampai nanti dia nah seperti itu. Setelah sampai di layar ini baru kita lepas, jadi jadinya seperti itu. Oke, nah misalnya aku pakai yang ini dulu ya. Alright. Nah berikutnya kalau untuk mengetik judul nanti tinggal tekan di salah satu barnya ini, salah satu kotaknya. Nah tinggal diketik tuh, bisa di blok, bisa Ctrl A seperti ini, bisa juga di blok seperti ini juga bisa, terserah. Nah misalnya how to create killer. Oh iya, kalau misalnya untuk judul itu jangan lupa ya huruf kapital. Create. Nah, misalnya judulnya ini nih, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ini dinilai ini terlalu besar, teman-teman bisa Ctrl A lagi di sini, lalu pilih ukuran fontnya di bagian ini. Ya, misalnya kita pilih yang ukurannya 120. Nah, jadinya akan seperti ini, teman-teman. Oke, cukup bagus ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan fontnya ini, bisa pilih jenis fontnya di sini bagian ini. Ini banyak sekali pilihannya teman-teman, dan perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman nih lihat tanda yang seperti ini ya, tanda seperti ini itu berarti berbayar. Oke, tapi kalau misalnya udah jadi langganan ini nggak ada tanda ini ya biasanya. Oke, misalnya teman-teman pilih yang seperti ini misalnya ya.
gagalin. Ini sih. Oke, nah seperti ini contohnya. Bisa jadi ya. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau aku sih lebih suka yang tadi aja. Oke. Nah, ini bisa ada di bawahnya ya. Teman-teman nanti kalau misalnya nggak mau pakai nama ya klik aja di salah satu kotak atau tulisannya ini lalu tekan delete. Seperti itu. Kalau misalnya berubah pikiran, oh aku mau undo lagi dah. Boleh, tinggal klik undo yang di sini. Undo. Oke, undo. Nah, nanti dia akan kembali. Nah, dia akan kembali seperti ini. Oke, dan nanti kalau kita biasanya ini karena dia cloud based, teman-teman, dia akan otomatis tersimpan ya di cloud. Jadi kelebihan dari Canva ini adalah teman-teman nggak perlu pakai flash disk. Jadi dia udah ada di cloud, kita bisa buka di mana aja, bisa di HP. Bahkan ada aplikasinya di Android, jadi Google Play Store. Di App Store saya kurang tahu. Jadi mungkin teman-teman yang punya Apple bisa dicek nantinya Canva. Saya rasa sih ada ya. Terus misalnya nih mau buka di komputer kantor, tapi bikinnya ini di rumah bisa, karena kita akan pakai cloud base ini ya. Kalau misalnya udah tersimpan, dia akan ada tulisan all changes saved. Oke, sekarang kita balik lagi. Balik dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang aku mau bikin nama di sini. Nah, biasanya nggak afdol juga kalau nggak tulis nama. Indah Nidia Iswar. Jadi nama aku itu Indah Nidia Iswar. Cuma kalau untuk akun-akun sosial media sih aku pakai Indah Iswar aja. Biar lebih gampang ingatnya. Yang ingat sih, kalau aku sih ingat terus sama nama aku. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman. Nah ini kan judulnya How to Create a Clear Presentation. Nggak mungkin dong gambarnya sarapan roti pakai guacamole kayak gini ya. Jadi sekarang kita pilih gambarnya. Kita bisa ambil di foto ini. Di foto bisa. Kita ambil ini. Kita ambil yang misalnya kita pilih yang presentation ya. Presentation. Nah, sini akan muncul berbagai gambar nih. Nah, tips aku adalah pertama, pilih gambar yang sesuai. Tapi nggak harus perfect juga ya, karena itu akan buang-buang waktu. Apalagi kalau misalnya gambar perfect itu semuanya, nah kayak gini nih, berbayar. Nah, bagi yang punya akun gratis itu pasti bakalan susah milihnya. Jadi pilihlah gambar yang sesuai. Maksudnya ya beda-beda dikit gak apa-apa, tapi sesuai temanya masih sama. Yang kedua adalah pilih warnanya yang sesuai. Nah, kalau warnanya seperti ini, misalnya nih seperti ini ya. Nih, seperti ini. Kita pindahin ke sini. Jadi untuk pindahin gambarnya ditahan lalu di drag ke sini ya. Sampai nanti dia berganti seperti ini. Nah ini kan kurang ini ya, kurang matching lah warnanya gitu. Walaupun ini kurang matching. Iya bisa-bisa aja sih kita pakai ini atau mungkin pakai ini ya. Itu kan kurang matching aja nih teman-teman. Jadi saran aku sih pilih yang sesuai. Ini juga gambarnya baik, jadi nggak cocok sama presentationnya. Oke, nah jadi kalau kayak gitu kita pilih yang pernah pakai aja ya. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, ini kan kurang pas, jadi kita tekan klik 2 kali, lalu kita geser ke sini. Seperti itu, ya. Atau bisa juga diklik di gambarnya, terus ambil crop. Ambil crop ini. Nah, lalu nanti tinggal digeser-geser aja, geser ke sini kah, apa geser ke sini, terserah teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai gambar sendiri, bisa juga. Kita tinggal upload gambarnya di sini. Upload, klik upload. Upload, terus upload image-nya. Nanti silakan pilih di file yang mana, terserah. Mau di sini kah? Atau di mana aja ya, terserah. Gitu. Misalnya aku pilih gambar aku sendiri, bisa. Nah, nanti klik gambarnya, lalu klik open. Open ini ya. Nah, karena aku udah upload gambarnya, dia pakai yang ada di sini aja. Nah, kebetulan nih teman-teman, gambar aku itu backgroundnya transparan. Jadi kalau misalnya dipindah seperti ini, nah dia akan jadi seperti itu tuh. Oke, jadi dia udah nyatu dengan warna backgroundnya. Cuma masalahnya di sini adalah
ini kan kepotong ya, nih potong nih tangannya. Nah kita bisa klik crop tadi, lalu kita geser ke sini, diperlebar. Oke, terus kita geser ke sini, perlebar dikit. Nah jadinya seperti itu teman-teman. Oke, udah jadi yang untuk slide pertamanya. Nah berikutnya kita klik yang ini, tanda tambah. Ini tanda tambah di sini, atau juga bisa add new page. Nah kita yang ini aja bisa, warnanya sama di sini. Terus kita ambil lagi yang template, kalau misalnya teman-teman mau pakai template yang tadi. Oke, jadi kita pakai template yang mana ya? Ya bisa yang mana aja. Tapi kalau menurut teman-teman, oh aku nggak mau pakai yang ini lagi, mau pakai template yang lain, bisa. Klik close, terus nanti dipilih yang di sini salah satunya. Ini yang pernah aku pakai. Bisa juga langsung diketik keywordnya di sini juga bisa. Aku pakai yang ada aja. Nah, aku mau pakai yang tadi aja kali ya. Oke, soalnya aku mau nyontohin sesuatu. Jadi kita pakai ini aja. Oke, ini dia. Nah, di sini aku punya elemen laptop. Tapi kalau kita perhatikan di sini kan ada garis-garisnya. Nah, ini berarti berbayar. Nah, biar kita bisa dapat gambar yang mirip-mirip tapi gratisan, kita klik delete ini dulu. Ambil di bagian elemen ini ya, teman-teman. Ya, bagian elemen ini bisa apa aja. Nanti bakalan ada contoh yang lain nih, teman-teman. Jadi kita ambil laptop misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih gambar ini ya, misalnya, itu teman-teman untuk masukin gambar ke sini itu agak susah. Masukin gambar ke layarnya. Nah, ada juga yang pilihannya seperti ini. Kalau misalnya ada item nih di sini. Ada item ini berarti bisa digambar ya. Ada layar hitamnya, ini berarti bisa dimasukin gambar ke sini, tapi bayar. Nah kita cari yang gratis aja. Nah ini nih contohnya, ini bisa dimasukin nih gambarnya. Kita pakai ini, kita geser, diperlebar dikit. Oke. Seperti ini ya. Terus kita masukin gambarnya teman-teman. Masukin gambarnya. Ambil fotos yang tadi, kita pilih gambar kalau komputer ada nggak ya? Nah misalnya ini nih, kita masukin ke sini. Pastikan nanti gambarnya masuk ke dalam ya teman. Oh ya, mohon maaf kalau ini saya lupa nih. Kalau yang ini berarti bisa kita masukin, cuma kita harus ngepasin teman-teman. Nah harus ngepasin seperti ini. Tapi agak susah sih kalau kita dipasin ke ini, agak susah. Iya, pandai-pandai teman-teman aja. Nah ini kebetulan bisa ya. Jadi ini bisa kita pakai. Cuma memang lebih ribet sebenarnya untuk pemakaian yang seperti ini. Nah ada sih cara lain seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat dulu yang ini. Kita ambil lagi yang elements. Tadi yang laptop ya. Nah misalnya kita pakai yang ini nih. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar pemandangan tuh, yang di sini juga ada. Nah ini ada gambar pemandangannya. Ini berarti bisa langsung dimasukin gambarnya ke dalam. Maksudnya kita nggak perlu ngedit ngepas-ngepasin kayak tadi. Jadi gampang banget. Jadi kita pakai ini aja. Tuh ini. Terus kita masukin gambar yang tadi ya. Nah, gampang kan? Jadi tinggal masukin, kita nggak perlu ngepas-ngepasin. Kalau yang tadi memang harus dipasin dulu, jadi agak sedikit ribet. Nah, ini gambarnya udah sesuai ya teman-teman ya, sama warnanya lumayan lah. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan warna hitam yang di sini di laptopnya, teman-teman tinggal klik di bagian ini dan akan muncul pilihan warna di sini. Nah, ini warnanya bisa kita edit. Misalnya teman-teman nggak suka sama warna hitam, boleh jadi kita edit ini. Jadi warna abu-abu misalnya, tapi masih ini ya low, kontrasnya low banget, jadi kurang begitu
cantik jadinya. Ya ini sih boleh ya. Mungkin di bawahnya kita kasih warna yang lebih gelap. Jadi sebenarnya jadi sama aja. Nah seperti ini mungkin lebih bagus. Masih kurang matching sebenarnya. Oke, kalau kayak gitu kita ganti dengan ini sama aja. Nah ini mungkin lebih bagus. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa modifikasi warnanya seperti apa ya. Oke. Nah, in case nanti teman-teman nggak suka dengan warna yang ini nih, misalnya aku mau warna yang lebih gelap dikit, bisa aja. Nanti teman-teman tinggal tekan yang di sini ya warnanya. Jadi ulang lagi layar, lalu tekan warna yang ada di sini teman-teman. Oke, layar. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin warnanya lebih gelap. Misalnya mau pilih warna ini, tuh. Jadi seperti ini. Atau mungkin mau balik lagi ke yang tadi, bisa kita ini jadikan lebih gelap. Ya. Nah, seperti ini misalnya, itu bisa banget. Jadi nanti terserah teman-teman mau pilih warna yang mana. Kalau menurut aku sih yang tadi aja udah cukup ya. Jadi kita terangin lagi. Nah seperti itu. Nah sekarang kita bikin lagi nih judulnya. Tips aku untuk PowerPoint itu pilih heading yang jelas ya teman-teman. Misalnya headingnya ini adalah apa yang membuat presentasi menarik. Apa yang membuat sebuah presentasi menarik? Nah, itu contohnya. Oke, ini aku mau hilangin. Klik aja. Oke. Nah, seperti itu. Berikutnya, kita bikin slide yang berikutnya. Oke, kita kliknya ini. Nah, di sini aku mau pakai template yang lain. Klik template, lalu close yang ini. Terus aku pilih yang pernah aku pakai aja ya. Nah, ini misalnya, aku pengen yang miring-miring gitu tuh. Gambarnya miring. Jadi aku pakai ini aja. Oke. Nah, ini sih warnanya bagus. Cuma kalau misalnya ini ada sedikit tips dari aku ya. Kalau misalnya kita bikin presentasi itu pastikan warnanya masih matching ya teman-teman. Jadi dalam satu presentasi itu 50 slide warnanya bisa macam-macam, tapi jangan terlalu banyak karena itu akan mengganggu penglihatan. Jadi pilihlah warna itu ya 2 atau 3 warna untuk satu PPT. Dan kombinasi warnanya juga harus pas. Dan ini akan aku bahas di video yang berikutnya. Gimana sih cara mengkombinasikan warna itu dengan cara yang praktis dan kita nggak perlu mikir. Nah, nantikan aja di video berikutnya. Sekarang kita lihat di sini agak-agak peach gitu warnanya. Sekarang kita rubah warnanya. Jadi warna yang kita ini ya, coba warna yang rada oranye tadi mana ya? Oke. Ya memang ini agak sedikit pas, tapi nanti aku bakalan kasih lihat gimana caranya menentukan warna itu biar lebih gampang. Jangan khawatir, kalau ini memang agak sedikit susah. Oke, aku hilangin yang ini, terus yang ini dihilangin, aku cuma pakai ini aja. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan waktu kita bikin presentasi? Yang pertama adalah tuliskan poin-poinnya saja. Tuliskan poin-poinnya. Ini penting banget ya. Kenapa? Karena yang namanya PowerPoint itu adalah poin-poinnya aja yang ditulis, bukan paragrafnya. Kalau bikin paragraf, teman-teman nanti yang lihat itu bakalan pusing, teman-teman. Gitu. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Kalau misalnya ini ya, kita tuliskan poin-poinnya. Nah, berikutnya aku mau tuliskan poin yang berikutnya. Nah, teman-teman nanti tinggal diklik yang di sini, terus nanti Ctrl+C, lalu Ctrl+V, nah lalu di drag di sini. Kita pasin seperti ini, ya ada garisnya teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Poin berikutnya harus kita perhatikan adalah yang berikutnya adalah tuliskan poin-poinnya. Perhatikan ukuran font, itu penting banget.
ukuran font ini akan menentukan apakah tulisan kita itu bisa dibaca atau enggak. Jadi dibikin yang memang bisa dibaca, usahakan lebih besar. Nah makanya karena ukurannya itu disarankan lebih besar ya, jadi teman-teman harus make sure nanti cuma poin-poinnya aja. Kalau misalnya terlalu banyak tulisan kan jadi penuh ya. Kalau misalnya jadi penuh berarti nggak menarik presentasinya. Jadi pastikan ada banyak space untuk yang seperti agak legaan gitu bentuk antara tulisan dan juga gambar. Jadi nggak terlalu nyesek. Kalau terlalu nyesek itu jadinya nggak enak aja dilihatnya. Gitu. Dan berikutnya adalah perhatikan kontrasnya ya. Perhatikan kontras warna ini aja. Perhatikan warna background. Aku nulisnya BG ya, background dan font. Nah, ini harus diperhatikan juga. Warnanya ini harus kontras antara background dengan fontnya. Misalnya ini kan kontras ya teman-teman ya. Jadi yang background ini warnanya light, kalau ini dark. Kalau misalnya kita jadikan warnanya seperti ini, maksudnya kontrasnya menjadi low banget seperti ini. Nah itu nggak akan kebaca. Nah makanya kita harus make sure itu kontras. Nah ini kan kita udah tuliskan poin-poinnya ya. Judulnya gimana? Gampang aja ya. Ini kita Ctrl C Ctrl V lagi, kita tuliskan judulnya di sini. Jadi judul bisa di mana aja, terserah teman-teman, tergantung kreativitas masing-masing. Oke. Nah, bisa seperti ini. Yang jelas kalau untuk heading itu pastikan lebih besar ukurannya ya. Apa yang harus diperhatikan? Nah, biasanya sih kalau untuk heading itu tulisannya lebih besar dan fontnya juga beda. Jadi kita pilih font yang lain seperti Josephine Sans ini. Kita coba ya. Kayaknya kurang. Ini kesempatan aja. Kalau kayak gitu. Oke, ukurannya kita pilih 55. Nah, ini kan terlalu sempit ya. Jadi kita tarik ke sini. Teman-teman. Apa yang harus diperhatikan. Nah, aku punya tips juga buat teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman mau, ini terlalu besar ya. Jadi memang empat aja. Oke, takutnya kalau terlalu besar terlalu banyak tulisannya di sini. Ini juga kalau misalnya teman-teman mau rubah nih fontnya, tinggal di blok di sini ya, blok. Nah, itu akan blok di sini. Lalu kita bisa ganti nih warna ukuran jadi 40 misalnya. Oke, ukurannya jadi 40 ini. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin ini terlalu sempit space antara satu kata dengan kata lain terlalu sempit, teman-teman bisa pilih yang ini ya. Spacing ada 2 di sini. Ada spacing untuk letter, untuk huruf. Ada juga yang height. Height itu adalah antara satu baris dengan barisnya lainnya. Ini kalau misalnya kita geser, bakalan seperti itu jadinya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Kita lihat di sini. Ini udah oke semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat ini kan agak kosong ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bikin ya lebih artistik, ada ornamen-ornamen lainnya, teman-teman bisa pilih elements lagi. Nah, misalnya nih aku pilih yang leaves misalnya, daun gitu. Nah, aku mau daunnya ini misalnya. Tapi daun ini warna hitam. Aku ubah warnanya dulu biar lebih matching. Aku sih nyaranin yang cocok itu kayak warna coklat kali ya. Warna coklat, terus nanti aku posisikan di sini. Ini tinggal di miring gitu aja, ya. Jadi seperti ini, bisa diperkecil lagi, seperti ini. Terus ini kita karena ini terlalu kontras, menurut aku ini harus
bikin transparansinya lebih kecil. Jadi kita klik yang transparansi ini, transparansi, terus dikecilin seperti ini, 49 kita lihat dulu, udah cukup kayaknya. Oke, ini udah cukup 49. Teman-teman juga bisa rubahnya di sini ya, tulis angkanya di sini. Ya, oke. Juga oke, seperti itu. Kita jadikan 40 aja. 40. Oke. Nah, berikutnya aku mau yang lain. Leaves yang lain apa ya? Oke, ini cantik. Kita miringin dulu. Kita bikin miring dulu. Ya, seperti ini. Terus warnanya yang tadi aja. Oh, terlalu ini ya, terlalu merah. Terlalu merah ini. Ini udah cukup. Oke, sekarang kita bikin transparansinya, kita coba 30 dulu. Tapi ini memang dikira-kira aja sih. Pas gak gitu. Nah, ini udah cukup ya, 30. Jadi udah cukup. Kalau misalnya terlalu banyak juga nggak bakalan bagus, teman-teman. Jadi ini rasanya udah cukup. Oh ya, kita lihat ke bawah. Kalau misalnya di bawah juga mau ditambahin, boleh sih kita tambahin. Misalnya kita ganti dengan floral ya. Floral itu bunga. Yang floral. Misalnya kita pilih yang ini. Ini ya, kita pilih ini. Kita miringin dulu, posisinya kita pasin dulu. Pasin. Kita ganti warnanya, sebaiknya sih warna coklat yang ini. Oke, kita ganti transparansinya di 30 dulu, kita coba 30. Lalu ini ya, jadi 35 ini udah pas. Ini bisa kita copy nih teman-teman, copy. Lalu kita ini lagi. Bisa kita tambah-tambahin di sini. Oke, seperti ini ya misalnya. Nah, seperti itu bisa juga kita copy lagi nih. Nah, itu. Ini ya, jadi bisa kita jadikan seperti ini. Atau kalau misalnya kalau terlalu berat yang di sini, kita pindahin aja ke sini. Kalau teman-teman maunya dipindahin, ini terserah ini sih, terserah ke tergantung kreativitas masing-masing. Jadi ya suka-suka aja. Yang penting teman-teman coba semua yang ada di sini. Nah, itu lebih ini ya, lebih nggak kosong jadinya. Nah, ini kita lihat gambarnya kan garis-garis ya, ini berarti gambarnya berbayar. Jadi kita ganti dengan gambar yang gratisan. Kita ganti yang gratisan. Tadi sih aku udah pakai beberapa, jadi aku akan pakai yang ini ya, recently used. Nah, aku pakai ini. Kalau menurut aku sih ini lebih bagus, lebih matching warnanya. Oke, sepertinya kurang matching. Gak apa-apa deh ya. Oke, kurang matching ya teman-teman. Jadi kita pakai ini aja, misalnya. Nah, ini kalau misalnya terlalu miring, teman-teman bisa ubah ini. Ya, tapi ini masih kurang bagus ya. Jadi kita pilih dulu gambar yang lain. Memang sih kalau yang ini terlalu besar gambarnya, terlalu besar. Ya coba yang lain dulu. Yang laptop, computer mungkin. Oke, ini mungkin ya. Bisa jadi. Tapi masih ini sih teman-teman.
Ya udah deh kita pakai yang tadi aja kali ya. Yang tadi. Kita coba yang recently used. Nah, ini aja. Nanti kita tinggal rubah warnanya. Nah ini kan terlalu pucat. Kalau menurut teman-teman ini terlalu pucat ya. Ini kita geser sedikit dulu. Kita pasin dulu warna posisinya teman-teman. Pasin. Oke. Nah karena ini warnanya terlalu pucat, ini juga terlalu miring sih, terlalu miring. Jadi kita geser ke sini lagi nih, ke sini lagi. Nah, kita lagi nih kalau gitu. Dan kita harus pasin dengan bunganya dari sini. Oke, sip. Nah ini lebih bagus ya. Jadi sekarang ini kita klik di gambar ini, lalu ambil filter. Kita bisa bikin jadi summer. Nah seperti itu jadinya. Atau festive. Nah kalau festive ya kayaknya lebih cocok nih. Kita lihat dulu. Nah, lebih cocok kan? Lebih apa namanya? Oke. Kita geser sini dulu. Nah, ya kalau gitu gambar bunganya kita pindahin aja. Biar cocok. Nah, itu teman-teman. Kita bikin dulu gambar bunganya biar menyesuaikan dulu. Oke. Nah, udah ya. Ini bisa kita bikin seperti ini atau juga bisa misalnya kita ganti yang tadi adjust, ambil adjust di sini, terus warnanya kita rubah seperti ini. Mau dijadikan lebih hangat warnanya atau gimana? Nanti tergantung ke kreativitasnya teman-teman. Ya. Atau juga bisa seperti ini nih, brightness-nya kita naikin seperti ini. Ini juga bisa teman-teman. Nah, jadi seperti itu jadinya. Terus yang berikutnya, kalau teman-teman ini merasa ini masih kurang ya, nanti kita bisa tambahin elemen yang tadi. Kita pakai yang recent ini aja ya. Ini kayaknya it becomes my favorite. Kita rubah di sini. Nah, ini aku flip dulu. Kalau flip berarti dia berubah seperti ini ya. Jadi aku flip. Ini kita rubah seperti ini. Nah, terus kita jadikan seperti ini ya. Oke, kita rubah. Warnanya kita rubah juga. Yang tadi. Kita ganti transparansinya jadi 30. Tadi dia tambah seperti ini. Nah, itu lebih cantik jadinya. Oke. Nah, atau misalnya mau diganti, nah ini juga, ya ini aja sudah cukup sih sebenarnya ya. Bisa juga kita tambahkan dengan yang lain. Misalnya ini ya. Kita ganti warnanya dulu. Kita jadikan 30% aja. 35%. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini aja nih. Oops. Pindahnya ikutan pindah. Ini udah cukup sih ya. Bisa di sini atau bisa di sini juga bisa kita miringin. Oke. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkreasi lebih banyak di sini. Jadi jangan lupa untuk jangan takut-takut untuk mencoba. Jadi kita bisa berkreasi, bisa pakai apa aja di sini ya. Yang penting teman-teman itu nyoba dan pastikan itu cocok. Itu sih yang paling penting, itu adalah cocok nggak. Jangan terlalu rame. Nah ini udah cukup ya teman-teman.
Oke, nah bagi teman-teman yang nantinya mau presentation ya melalui secara online seperti Zoom meeting, Google Meet ataupun Skype dan lain-lain, teman-teman nanti bisa pilih yang ini, klik aja ini, terus sambil present. Di sini ada 3 pilihan, ada standard, auto play, ada juga presenter view. Tapi menurut aku ini udah cukup ya, standard. Kita klik yang ini lalu tekan present. Nah, jadi ini tampilannya teman-teman kalau kita pakai yang present tadi ya. Ini sangat praktis sekali. Kita tinggal, udah ada kursornya lagi seperti ini. Ini kita tinggal klik lagi seperti ini. Nah, kalau untuk animasi dia akan seperti ini. Ya, jadi lebih menarik. Jadi sebegitu gampangnya teman-teman. Kita balik lagi ke halamannya tadi. Kalau teman-teman ingin menyimpannya, teman-teman bisa klik ini lagi, lalu ambil download, lalu pilih di sini bisa dalam bentuk PDF standar ataupun PDF print. Pilih salah satunya, lalu nanti tinggal diklik download. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menyimpannya dalam bentuk PowerPoint, juga bisa. Kita ambil ya Microsoft PowerPoint, lalu klik download. Cuma dari pengalaman aku sih, biasanya untuk elemen yang seperti ini nih, dia kontrasnya bakalan tinggi banget dan kita tidak bisa edit. Jadi kalau aku sih nggak terlalu recommend yang untuk PowerPoint. Jadi aku lebih recommend yang ini aja. Jadi kita klik download, terus kita simpan dalam bentuk gambar ya, bisa dalam PNG ataupun JPG. Tapi JPG pun udah cukup, warnanya udah terang, udah bagus. Terus filenya tidak terlalu berat. Lalu kita klik ini dan klik download. Seperti itu teman-teman. Oke, nah itu dia video aku kali ini. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin aku share. Nantikan video aku berikutnya dengan cara klik subscribe, hit the subscribe button, and then like this video. Dan aku juga butuh feedback nih dari teman-teman. Silahkan dituliskan di komen feedback dari video ini. Dan kalau teman-teman punya ingin request mau dibuatkan video yang mana, nanti aku akan baca dan aku akan usahakan buat videonya semantap. Gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mengikuti aku di sosial media aku, teman-teman bisa follow aku di Instagram ini @indahiswar. @indahiswar ini ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti langsung aja di follow Instagramnya aku, nanti informasi-informasi penting aku bakalan sharing di Instagram ini. Oke, makasih teman-teman udah nonton video aku dari awal sampai habis. Nantikan video aku berikutnya. Dadah semua.